Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasul ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini dalam rangka pembukaan lomba karya persiapan tahun ajaran baru 2023-2024. Senantiasa kita mengucapkan salam dan berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua beserta keluarga-keluarga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan ayat suci Al-Quran dan mintakan kepada Ibu Sisda Hanum. Kepada Ibu tersebut kita persilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 15 Gunung Tulet. Kepada Bapak tersebut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita sampaikan ya Allah Subhanahu wa taala pembukaan loka karya sebagaimana telah kepada Bapak Ibu. Semoga siapa-siapa nanti yang akan menyampaikan kiranya dapat mengerti, menyampaikan kepada kita sehingga kita bisa memaknai apa yang disampaikan. Yang penting kita lebih mengerti. Barangkali dari saya sebagai kata sambutan demikian yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu presentasi pembukaan loka karya persiapan tahun ajaran baru tahun 2023-2024 tentang budaya positif di SD Negeri 15 Gunung Tulet oleh Ibu Yeni Hanifah. Kepada Ibu tersebut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu SD Negeri 15 Gunung Tulet. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini masih diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul atau melaksanakan kegiatan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 15 Gunung Tulet. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kegiatan ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Teknik SD Negeri 15 Gunung Tulet. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah dan seluruh majelis guru dan teknik SD Negeri 15 Gunung Tulet karena telah bersedia menghadiri kegiatan kita, yaitu budaya positif yang merupakan salah satu isi dari modul pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Yeni Hanifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Barangkali Bapak Ibu di sini sudah ada yang merasa dulu, barangkali sudah bosan, maka saya punya es krim untuk kita semua
Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, bagaimana caranya? Ini sungguh sangat sederhana. Bapak Ibu, ini ada tangan yang kanan. Nah, saya nanti akan menghitung, Bapak Ibu akan menggerakkan dengan gerakannya. Kalau tangan kanan hitungannya 1, 2, hitungan 2, 1, 2, 3, 4. Caranya seperti ini. 1 ke atas, 1, 2, 1, 2. Nah, coba silakan dulu Bapak Ibu. Sangat sederhana sekali. Coba 1, 2. Pelan-pelan saja. 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, selanjutnya yang tangan kiri itu pula 3. 1, 2, 3. 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke bawah. Ya. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sederhana kan Bapak Ibu? Nah, jadi di sini saya punya tantangan untuk Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan kedua tangan di atas, saya nanti akan menghitung. Lalu Bapak Ibu menggerakkan tangan yang kedua-duanya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Ah, gitu ya ya. Paham? Saya kira 6 nanti. Ya. Bisa Bapak Ibu kita cobakan ya. Oke. Nah, coba. 1, 2, 3, 4. Nah, coba itu ya. Jadi tangannya saya coba lihat lagi. Nah, jadi saya yang menghitung, saya tidak lagi. Saya yang menghitung, Bapak Ibu yang bergerak. Oke. Ya, dimulai ya. Oke, tangan kedua tangan ke atas. Nah, 1, 2, 3. Fokus ya Bapak Ibu ya. Itu bagaimana supaya kita fokus mempersiapkan anak-anak didik kita siap untuk belajar. Jadi ini merupakan suatu strategi bagaimana supaya lokal kita di awal pembelajaran itu menjadi hidup. Jadi itu sangat banyak sekali SBK yang bisa kita terapkan di awal pembelajaran sehingga anak-anak kita menjadi termotivasi dan fokus dalam belajar. Mudah-mudahan nanti bisa dicobakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ya oke. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi ini, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang terbesit Bapak di pikiran Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang budaya positif? Jadi saya akan coba menjawabnya Bu, bagaimana budaya positif ini yang nantinya bisa untuk mengarahkan anak ke karakter yang lebih baik dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya tepuk tangan untuk Ibu Risna. Ya teman sekali ya. Jadi kalau bayang sama kita kalau kita berbicara tentang budaya berarti kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Dan itu kebiasaan. Sedangkan positif itu berarti hal yang baik. Jadi artinya budaya positif itu berarti kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Nah barangkali di SD Negeri 12 ini dari dulunya itu sudah banyak itu melaksanakan budaya positif. Namun barangkali karena kita tidak fokus atau misalnya kurang memperhatikan, akhirnya budaya positif yang sudah kita terapkan itu tidak konsisten dilaksanakan dan juga tidak berkelanjutan. Nah ini semoga nanti setelah kita mempelajari materi ini budaya positif tersebut dapat kita laksanakan nantinya secara konsisten dan berkelanjutan di SD Negeri 14 ini. Baik Bapak Ibu, pada materi ini saya kelompokkan menjadi 6 kelompok menjadi 8. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa yang kita namakan dengan berdiferensiasi? Jadi berdiferensiasi maksudnya di sini bagaimana kita membelajarkan peserta dengan beragam, dengan berbeda sesuai dengan kemampuan atau bakat minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya ambil salah satu contoh, misalnya ada kita dalam
materi fotosintesis, jadi kita bisa memetakan kebutuhan atau kemampuan bakat dan minat anak. Jika misalnya anak tersebut suka menggambar, kita bisa memberikan materi kepada anak tersebut, dia menggambarkan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Nah, sedangkan kalau misalnya anak tersebut suka dia menulis, itu bisa kita buatkan dia menuliskan. Kita menyediakan memfasilitasinya supaya dia menuliskan tentang materi tersebut. Sebagaimana tujuannya adalah kembali pada mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang akan pemerintah pada saat ini, kurikulum merdeka. Nah, apa saja yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Sebenarnya ini nilai-nilai tersebut yang ada yang terdapat di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Nah, jadi inilah dimensi-dimensi atau penanaman karakter-karakter yang mesti nantinya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi miskonsepsi itu kesalahan kita dalam memahami, ya Bapak Ibu ya. Nah, kesalahan kita dalam memahami teori kontrol. Kontrol itu peran kita sebagai pendidik di sini. Nah, di mana kita mengontrol pendidik itu dengan pemahaman kita seperti yang hebat ini. Selama ini kita mengontrol anak didik kita di sekolah ini dengan ilusi seperti ilusi tentang guru mengontrol anak. Kita berpendapat bahwa kita yang mengontrol anak ini, apa kehendak kita itu, apa kemauan kita itu yang kita inginkan anak. Padahal Bapak Ibu, berdasarkan dengan teori yang kami pelajari, bahwa yang mengontrol itu diri kita, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Itu orang lain kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ini merupakan ilusi atau pemahaman guru yang salah, bahwa kita beranggapan kita yang mengontrol anak. Anak bagikan boneka itu adalah sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan setelah kita memberikan pujian, memberikan penghargaan, kita beranggapan itu tidak efektif dan bermanfaat, memberikan hadiah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan, apalagi misalnya dalam waktu jangka yang lama, itu akan membuat siswa-siswa kita ini akan bertujuan hanya untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah, bertindak berlaku untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah. Sementara tujuan yang esensial dari apa yang dipelajari itu dia tidak tahu. Dia hanya menunggu hadiah. Oh, nanti kalau saya dapat ini pasti senang, pasti ibu memuji saya, pasti ibu memberikan hadiah. Jadi Bapak Ibu, maksudnya di sini kita jangan beranggapan bahwa dengan memberikan penguatan positif bagi anak-anak kita di rumah maupun di sekolah itu kita beranggapan itu sudah efektif. Nah, jadi ini merubah pola pikir kita ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mempunyai karakter. Nah, ini sangat real sekali itu di sekolah kita ini. Saya juga mengalami seperti itu. Terkadang kita mengkritik, kamu kenapa seperti ini? Harusnya begini. Nah, jadi kritik-kritik yang kita berikan itu sebenarnya itu bukan untuk memperbaiki dia. Nah, akan tetapi malah nanti akan membuat dia merasa bersalah. Nah, jadi kritik-kritik yang kita berikan selama ini, nah nanti ada itu materi yang lebih lanjut dan kita bahas lebih mendalamnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa mampu menyelesaikan masalah. Jadi kita itu Bapak Ibu, orang dewasa itu berarti kita beranggapan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah apa siswa-siswa kita. Jadi ini merupakan bentuk daripada pemahaman-pemahaman atau miskonsepsi yang memang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Nah, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang ada pada diri kita ini yang beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kita beranggapan mungkin barangkali kebutuhan kita itu sama. Ya, jadi kalau di dalam teori kontrol secara kenyataannya bahwa kebutuhan
masing-masing. Nah, berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, karena adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi terkadang itu kita pun kalau menafsirkan sesuatu itu jangan kita hanya memandang dari sudut pandang kita. Barangkali anak tersebut dia misalnya melakukan kesalahan itu bukan karena sesuai dengan pemahaman kamu terlambat, kamu begitu terus. Nah, jadi itu kan sebenarnya di hati anak itu tidak bisa dia mengungkapkan. Padahal dia memiliki alasan diri alasan yang memang membuatnya tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi disinilah Bapak Ibu, kita jangan langsung memponis karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini harus kita mari kita ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah, kita berharap sama kita dengan anak ini, kita mau mengubah dia supaya sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu tidak perlu kita lakukan karena itu memang tidak akan bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia bahwa semua itu adalah berbeda. Nah, yang hanya bisa mengontrol kita itu memang dia diri kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kan banyak kita memponis itu. Saya juga mengakui saya juga seperti itu. Kadang saya memponis perilaku buruk anak-anak didik saya. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini bahwa anak-anak itu memiliki kita manusia adalah kan anak-anak manusia memiliki kebutuhan dasar. Jadi terkadang dia untuk memenuhi kebutuhannya itulah dia melakukan berbuat hal yang tidak tepat. Dari sini nanti kita perlu bagaimana memahami kebutuhannya tersebut agar tidak didapatkannya melalui yang berbuat jahat begitu. Nah, berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain kita beranggapan bisa mengontrol kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita seperti ini sudah ini pembelajaran kita ini sebenarnya tidak ditujukan saja kepada peserta didik itu, tapi bagaimana kita memanajemen hati kita, memanajemen emosional kita. Karena memang kita itu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, baik itu di persoalan kita di luar maupun di sekolah. Nah, berikutnya saya bisa pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jadi pada misalnya kita tarain dipaksa kita paksa, tidak mau, langsung datangkan kita kan. Jadi terkadang itu merupakan hal yang sangat sekali dan ini sering secara ini memang di setiap sekolah itu pasti ada yang seperti itu. Kalau misalnya anak saya tidak mau dirujuk, tentu fisik lah, perasaan anak itulah kita sakiti dengan ucapan kesakitan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu? Nah, diberikan kebebasan bagaimana dia untuk agar mau membujuk dengan secara berdiskusi dengan dia. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, menang kalah salah betul. Jadi ini adalah model berpikir kalau waktu dikontrolnya menang, kadang salah menang. Walaupun ada nanti salah, itu adalah hal yang biasa yang manusiawi. Karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pasti pernah bersalah. Jadi seperti itu adalah kepada anak didik kita. Jangan kita memponis dia kalau dia misalnya membuat hal-hal yang salah. Nah, karena kita kalau misalnya kita melukai hatinya, kita sebutkan kamu deh seperti itu terus setiap hari, selalu membangkang, tidak pernah membuat PR, begitu. Nah, padahal coba kita berikan penghargaan. Oh ya sayang, kenapa tidak mengerjakan PR? Pasti kamu ada alasan. Nah, itu kalau disebutkan kita mengungkapkan seperti itu, tentunya anak-anak pasti akan mengungkapkan perasaannya. Tapi kalau kita sudah marah-marah, tentu anak sudah takut. Nah, berikutnya ini dia disiplin positif. Disiplin itu berarti mengacu pada disiplin diri, tata tertib, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi artinya di sini bagaimana nanti kita menanamkan disiplin positif ini tanpa ada imbalan atau penghargaan dengan hadiah kita, tanpa adanya nanti ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta
didik yang memiliki sistem diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki tersebut, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya agar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya hanya kita memberikan penghargaan, ancaman atau hukuman, itu merupakan motivasi, memang akan dilakukannya itu Bapak Ibu. Apalagi misalnya dia diberikan ancaman, kan seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Kita berikan ancaman, kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus mengulangnya sampai 100 kali, atau misalnya tidak lengkap berdiri bawa bendera, pasti anak-anak yang ada rasa takutnya itu pasti dia besoknya itu akan berusaha datang tepat waktu. Akan tetapi ini adalah beban bagi dirinya Bapak Ibu. Dia hanya takut karena ada ancaman kita, atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah, padahal dari dalam hatinya itu tidak muncul. Nah, sementara seperti tadi yang sudah kita pelajari, bahwa yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita. Makanya motivasi intrinsik itulah yang paling penting. Bagaimana memunculkan motivasi yang datang dari dalam diri peserta didik kita. Jangan motivasi eksternal seperti yang kita lakukan selama ini. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini ada 3 satuan-satuan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu yang sudah diterapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global dan gotong royong. Berikutnya adalah Ibu Primarius Program atau PIP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, berikutnya adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dapat kita terapkan dan dapat kita binakan untuk memperbaiki karakter daripada peserta didik kita. Nah, di sini boleh kita mengambil salah satu. Nah, itu seperti yang pada saat ini adalah profil Pancasila. Bagaimana kita menanamkan pembelajaran agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ini muncul di dalam diri peserta didik kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan, baik itu peserta didik kita maupun kita. Nah, jadi setiap orang itu ada kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan jadi inilah dia yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi, sehingga terkadang bisa kita berbuat hal-hal yang tidak inginkan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap orang itu tentu ingin bertahan hidup, betul apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ini bertahan hidup untuk bagi kita. Salah satunya juga untuk siapa Bapak Ibu? Ya, kita pasti membutuhkan makan untuk hidup. Ya, Bapak Ibu, membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah. Nah, jadi setiap orang ini membutuhkan. Kalau kita misalnya kita bawakan ke sekolah, apa Ibu, udah anak-anak, karena di dalam dia tidak ada uang untuk beli pensil atau misalnya beli apa gitu. Jadi karena tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhannya, bisa dia mencuri. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misalnya bertani, kalau yang boleh kita bawakan dia kalau kebutuhan anak ya, misalnya untuk perlindungan alat-alat atau perlengkapan sekolahnya. Nah, sebagian besar ada itu. Kemudian diterima dan dicintai, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan permintaan, dihargai. Nah, baik itu di dalam organisasi
kita itu yang ingin ya aja yang pokoknya apa saja harus dia, kalau nggak digangguinya temannya berarti dia ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi dia salah mendapatkannya. Maka disinilah Bapak Ibu peran kita, bagaimana kita ketika anak tersebut melakukan pelanggaran, bagaimana kita memahaminya supaya dia tidak salah dalam memperoleh mendapatkan kebutuhan daripada kebutuhan dasar yang ingin dimilikinya. Berikutnya adalah kebebasan. Anak ini juga ingin bebas, kita juga ingin bebas, dan kita tidak mau dia diatur kan Bapak Ibu. Nah, jadi anak itu juga seperti itu, dia ingin bebas, misalnya pada apa kegiatannya, kita kan mengontrolnya. Nah, jadi nanti ketika misalnya kita, kamu harus duduk, kita akan duduk itu, jangan melakukan kami. Semua banyak yang kita larang tentang kebebasan ekspresi dia. Jadi bukan dia mendengarkan, tetapi malahan dia makin heboh. Artinya dia ingin mendapatkan kebebasan. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhannya untuk bebas? Disitulah trik kita nanti. Metode pembelajaran kita itu sangat banyak sekali sekarang. Media pembelajaran yang bervariasi sehingga anak ini tidak bosan. Jadi kebebasannya itu tidak dilaksanakan dengan hal yang salah. Nah, kalau saya Bapak Ibu ya berbagi pengalaman, kadang kalau mau tidur itu suka ngintip-ngintip YouTube. Jadi YouTube itu banyak sekali yang memberikan inovasi bagi kita. Saya juga bukan orang yang berinovasi yang banyak, cuman saya suka memodifikasi inovasi yang ada. Jadi ini Bapak Ibu dalam kita tidur misalnya kalau malam-malam, apalagi sekarang jaringan internet sudah bagus ya. Nah, jadi itu kita manfaatkanlah sedikit waktu kita untuk mengintip. Nah, bagaimana nanti supaya pembelajaran yang kita lakukan menyenangkan bagi anak didik kita. Yakin Bapak Ibu, walaupun tidak anak kita yang kita di dalam kelas itu adalah hati nurani kita sebagai guru itu sama dengan anak kandung kita sendiri. Dan yakin kalau kita ikhlas tulus melaksanakannya, Allah akan membalas nanti anak-anak kita di tempat yang lain, akan dibimbing, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, setiap kita pasti menginginkan kesenangan. Nah, jadi di sini juga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena dia ingin mendapatkan rasa senang, tetapi dilakukan dengan hal yang salah. Nah, jadi kembali saya ingatkan kembali Bapak Ibu agar kita lebih lagi memahami kebutuhan dasar peserta didik sehingga nantinya bisa memenuhi kebutuhannya dengan tidak melanggar daripada disiplin positif. Nah, berikutnya adalah ada motivasi perilaku manusia, artinya dorongan supaya manusia itu melakukan sesuatu. Nah, yang pertama adalah ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sudah saya jelaskan sedikit di awal ya Bapak Ibu, bahwa menghindari ketidaknyamanan anak tersebut melakukan sesuatu karena takut sama gurunya, takut dihukum atau malu. Nah, itu artinya adalah motivasi ekstrinsik, artinya yang datang dorongan yang itu bukan dari dalam dirinya. Nah, berikutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau misalnya kamu dapat ini, saya kasih hadiah. Kalau dapat surah Al-Baqarah ayat segini sampai segini, nanti pasti ya. Kita juga di rumah seperti itu sama anak-anak kita. Padahal itu adalah hal yang salah, karena dia nanti akan melaksanakannya karena ingin mendapatkan hadiahnya, bukan memahami mendalami makna daripada apa yang dia pelajari. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi yang kedua yang di atas itu namanya motivasi yang datang dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian ini bagaimana peran kita itu memunculkan bagaimana supaya tumbuh motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Sehingga bagaimana supaya ada kesadaran dalam dirinya untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, seperti materi banyak sebenarnya nanti nilai-nilai keyakinan yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita di kelas. Jadi nilai-nilai itu memang sudah kita beritahu ya, apa nilai-nilai, apa keyakinan yang perlu kita berikan daripada karakternya. Jadi nanti harus kita beritahu supaya dia tahu ya kan. Nah, jadi memang kita harus memberitahu apa nilai-nilai kebajikan yang perlu dilaksanakan oleh anak-anak. Oke. Ini ada sering kita memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ini apa yang dikatakan yang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman itu adalah tidak terencana. Ya, hukum kita menilai tidak terencana tetapi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya kita mengumpulkan anak
tidak di lapangan. Sebelumnya kita tidak memberitahukan, tapi kita spontanitas saja. Ini artinya adalah hukuman, yaitu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Artinya dia saja, kita satu arah, anak itu saja jadi sasaran. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik, apakah kita main pukul, dan psikis, menyakiti perasaan anak. Kemudian ada lagi namanya jenis konsekuensi. Ini apa bentuk-bentuk daripada sanksi yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih sedikit lebih restoratif hukuman, karena ini sudah terencana, sudah ada perjanjian dengan anak-anak. Misalnya coba ada nggak Bapak Ibu yang masih ingat misalnya yang kita sebutkan, kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, misalnya harus mengerjakan di sekolah sebanyak 100 kali, atau misalnya kalau tidak dapat di masa 10 tidak boleh istirahat. Itu kan sudah kita di awal pembelajaran itu sudah kita sampaikan kepada anak didik. Itu sudah ada perjanjian, kesepakatan. Itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Bapak Ibu, di sini walaupun kita memberikan ganjaran yang miskonsepsi tadi di pikiran kita itu sudah betul, sudah benar, karena kita sudah mengontrol anak-anak dengan janji tersebut. Namun tahu Bapak Ibu bahwa murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, karena kalau murid ini tidak nyaman, ini juga tidak akan ada gunanya. Artinya motivasi itu belum datang dari dalam dirinya. Itu artinya Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kita yang mengendalikan murid, kita yang mengontrol murid. Ini Bapak Ibu merupakan suatu pemahaman yang salah. Artinya sanksi dalam hukuman dan konsekuensi ini tidak tepat kita laksanakan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa menerapkan hal yang lebih baik, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah restitusi. Saya juga baru di kegiatan guru penggerak ini mengenal ada kata restitusi. Jadi apa yang dikatakan restitusi ini? Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kita mengajak peserta didik ini berdialog, menanyakan, mengikuti hatinya, membujuknya supaya dia mau berterus terang dan mau mengakui kesalahannya, dan nanti kita ajak dia, kita bantu dia bagaimana cara mencari solusinya. Nah, berikutnya adalah proses kolaboratif. Ya, memang di sini tadi dengan kita berdialog berarti sudah ada kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, inilah yang tadi. Jadi, posisi kontrol kita sebagai pengontrol tadi ini ada 5 Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita kita lihat sama-sama nanti di posisi manakah kita. Apakah nanti kita masih berada yang ke-5-5-nya atau yang nomor 1, 2? Nah, coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini adalah posisi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, dan juga ada manajer. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ketika misalnya posisi kita memberikan hukuman kepada peserta didik secara tiba-tiba, memberikan hukuman kepada peserta didik sebagaimana tadi sudah dijelaskan, tidak ada terencana, maka ini kita sudah berada di posisi kontrol penghukum. Punya kita main. Pernah itu Bapak Ibu? Kalau saya sendiri pernah melaksanakannya. Saya tidak membuat kesepakatan dengan peserta didik, tapi datang dia tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya menghukumnya. Ini namanya di posisi penghukum. Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Bagaimana dialognya kalimatnya? Beberapa kali ibu harus meminta kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kan sering kita berikan kepada ibu itu. Kamu terus yang tidak membuat PR. Kamu terus yang tidak pakai topi. Atau terkadang kenapa anak ini tidak mengambil sampah. Nanti kalau datang kepala sekolah kan jadi marah kepala sekolah sama ibu. Nah, itu kan sering sekali kita ucapkan itu. Itu artinya posisi kita itu berada di pembuat merasa bersalah. Jadi tidak harus hukuman semuanya. Ada 5 macam kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, berikutnya yang ketiga, posisi kontrol ini bisa juga sebagai teman. Kita perdongan, boleh. Kita perdongan. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah.
bebas jalannya lagi. Ketika kita ini mengajak siswa kita untuk berteman. Nah, berikutnya adalah pemantau. Pemantau berarti memonitor, mengintip, melihat-lihat. Nah, kamu sudah berangkat perjalanan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Tiba-tiba kita pergi berjalan-jalan, ada kita lihat yang tidak yang sepatunya tidak hitam misalnya semuanya. Nah, jadi jadi ini namanya pemantau. Jadi kita mengintip, kita temui. Nah, jadi ini juga membuat hati anak didik kita tidak akan nyaman. Dia merasa terbebani, maka mungkin merasa takut. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, keempat yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau itu bukan posisi kontrol yang terbaik, tetapi dalam kenyataan praktek di lapangan selama ini pasti itulah yang kita terapkan. Betul Bapak Ibu? Nah, berikutnya yang kelima ada namanya posisi manajer. Jadi posisi manajer ini apa? Apakah sudah tahu kesalahanmu? Artinya inilah tadi yang dilakukan pendekatan restitusi, mengajak siswa-siswa kita untuk berdialog, menanyakan kepada anak didik kita. Kan ada di slide berikutnya itu tahap-tahapan daripada segitiga restitusi namanya, melalui pendekatan segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatakan kepada anak supaya dia lebih percaya diri walaupun dia berbuat salah, karena salah itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Semua orang itu pasti berbuat salah. Kesalahan itu adalah manusiawi, mana ada yang sempurna kan Bapak Ibu. Jadi terkadang kita tidak mengatakan itu kepada anak didik kita sehingga kita merasa kecewa pada dirinya. Jadi Bapak Ibu supaya tidak kecewa, makanya disinilah nanti kita sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer, bagaimana bisa memperbaiki kesalahan anak itu dengan dia nanti sendiri yang menyadarinya dan mencari solusi untuk kedepannya. Nah, berikutnya ini posisi kontrol apakah aku? Ini kita ya Bapak Ibu kita jawab sama-sama ya. Setelah saya sampaikan tadi, ini merupakan suatu kasus anak-anak yang saya perhatikan. Jadi gurunya berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu kira-kira di posisi kontrol namanya. Nah, ya, dirasa bersalah. Nah, berikutnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi mana ini? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berikut posisi pemantau. Nah, berikutnya ini lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini apa rencanamu? Posisi apa? Bagus, manajer. Mana katakan restitusi, tepat sekali. Kemudian, ayolah, lakukan dulu ya. Ayolah nak. Nah, tepat sekali. Berarti Bapak dan semuanya sudah paham. Nah, jadi inilah dia banyak itu yang kita temukan di lapangan. Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini Bapak Ibu posisi namanya. Nah, ini hukuman berarti ya, kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Berikutnya keyakinan keras. Kita masih lagi keyakinan keras kita apa? Besar ya Bapak ya. Coba ini dulu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Mama. Tuh ya ya. Nah, keyakinan keras. Nah, keyakinan keras ini apa yang kita yakini? Nah, ini di awal pembelajaran apa kita apalagi tentang pelajaran baru. Saya sudah menyiapkan bentuk notes untuk nanti saya akan merencanakan membuat keyakinan keras bersama anak didik kita. Artinya keyakinan keras ini sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu bukan dari anak didik kita, itu beda dengan keyakinan. Itu yang datang dari luar yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Tetapi kalau keyakinan berarti yang ada di dalam hati kita. Jadi kita melibatkan peserta didik secara langsung membuat keyakinan keras. Jadi nanti kami harapkan kepada Bapak Ibu di sini juga mari kita buat lagi keyakinan keras. Jadi bagaimana caranya? Mengapa harus keyakinan keras bukan peraturan keras? Nah itu dia tadi. Kalau peraturan itu datang dari luar. Sedangkan kalau keyakinan itu betul-betul datang dari dalam diri anak didik. Kita libatkan dia. Apa-apa misalnya yang diinginkannya di dalam kelas. Nah misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Kan dia yang
membuatnya sendiri. Jadi nanti dikumpulkan setiap anak itu dapat kita kasihkan nanti kertas, kita satu orang dituliskannya apa keyakinan kelas yang diinginkannya supaya ada penanganan di kelas ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah ini contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kan kita sering seperti itu. Jadi di dalam keyakinan kelas ini jangan menggunakan kata-kata negatif. Bilang jangan. Jadi kalau jangan buang sampah sembarangan berarti yang kita buat positifnya apa Bapak Ibu? Bagus. Buang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata yang seperti itu. Artinya kalau sudah dikumpulkan keyakinan kelas yang dibuat anak-anak kita, nanti kita revisi. Kita lihat kembali mana yang perlu kita perbaiki. Yang satunya itu menghilangkan kata-kata yang negatif. Sedikit saja, ulang bahan. Paling itu bisa nih, ulang bahan. Tulisannya sudah, nanti kita tempelkan di dalam dinding. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warna sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Artinya kalau kita dalam kelas ini, ya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kita terapkan nanti itu. Nah, semoga nanti ya Bapak Ibu kita bersama-sama bagaimana memajukan sekolah SDN Negeri 15 Surabaya. Berikutnya, ini dia tadi yang kita tunggu-tunggu, pendekatan segitiga restitusi. Jadi apa yang dikatakan pendekatan segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia segitiga. Yang pertama adalah tahapannya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya memberikan rasa percaya, rasa dia untuk menghargai dirinya, diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan apa yang perbuatan salah yang dilakukannya. Dia sendiri yang menemukan, karena kita sudah belajar dari keyakinan kelas. Nah, itu makanya Bapak Ibu sebaiknya ini di awal ini kita buatlah, nanti kita tempelkan di dindingnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan yang sudah dilanggarnya di dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi? Nah, begitu dia ya. Jadi memang terencana. Nanti ada yang contohnya videonya saya putarkan. Berikutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, ini dia ya. Artinya itu yang tadi saya buat. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya kesalahan yang dilakukan itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang kita buat. Jadi itu yang diterapkan kita pelaksanaan ini. Bukan salahnya yang kita hajar terus, tetapi bagaimana anak didik kita ini bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya. Berbuat salah itu wajar. Contoh kata-katanya Bu ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah kok melakukan itu. Bapak ibu tidak mencari yang salah, tapi melakukan menemukan solusinya. Itu adalah bahasa-bahasa yang bisa kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Ini adalah biasanya di awal kita berdialog dengan peserta didik ketika kita memanggilnya. Nah, kadang ada kesalahan ini, kita panggil dulu. Nah, beginilah seharusnya kita menghadapi anak didik kita, bukan langsung menerornya. Nah, selama ini saya seperti itu, saya teror. Bahkan kadang anak itu sudah takut. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah di pendidikan penggerak ini itu luar biasa sekali memberikan pemahaman bagi saya, sehingga saya mengetahui seperti ini loh caranya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip berlaku berupaya memenuhi kebutuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa harus melakukan itu. Nah, artinya jangan disalahkan dia secara 100%. Pasti dia punya alasan. Kenapa dia terlambat? Pasti dia punya alasan. Kenapa dia main gitu terus di rumah? Pasti dia punya alasan. Barangkali kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi dari ibunya. Ya Bapak Ibu. Jadi terkadang itu kalau kita resapi kita merasa sedih itu dengan kata-kata kita yang terkadang menyakiti hati anak didik kita, sementara jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu sangat menyakitkan kata-kata kita itu, karena memang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, karena dia yang mengetahui posisinya. Yang terkadang ibunya sama ayahnya lagi bertengkar, atau terkadang misalnya udah kesulitan keuangan, dia dimarahi oleh ibunya, datang ke sekolah juga kita marahi. Itu pilu Bapak Ibu kalau memang betul-betul
kita meresapi, kita memahami peran kita sebagai pendidik. Berikutnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Dipuji Bapak Ibu ini, diberikan lagi dia pujian. Sudah salah dia Bapak Ibu, masih kita berikan. Saya Pak Ibu masih menghargai, coba kamu lebih parah dari ini. Sehingga dengan kita memberikan kata-kata seperti itu, apa namanya itu, bangkit rasa percaya dirinya. Betul nggak Bapak Ibu? Percaya diri dia jadi kan, senang dia mendengarnya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting bagimu. Artinya terkadang itu ada misalnya berebutan atau caci maki anak-anak yang Bapak Ibu, kadang aku tidak dia menjadikan nama ayahku, kan itu dia ingin mempertahankannya, makanya dia aku meninju dia Bu. Jadi terkadang memang ada kebutuhannya atau hatinya tersakiti. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita berada di tengah supaya jangan sampai menyakiti hati anak kita. Karena anak kita yang sekarang ini Bapak Ibu, sekarang di telepon sampai nanti dia pasti akan ingatnya itu yang membekas di hatinya. Jadi kalau kita tanya pun ini, kalau kami di pendidikan guru penggerak itu kita tanyakan Bapak Ibu, apa yang paling menarik yang sangat Bapak Ibu senang ketika Bapak Ibu dulu saat SD atau saat sekolah? Pasti ibu yang sangat menyenangi kita yang berikan pujian. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi yang apa yang kita lakukan pada saat ini dengan memberikan hukuman, dengan terkadang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, itu Bapak Ibu tidak akan hilang dari hati anak-anak didik kita. Jadi seperti itulah apa namanya itu, pentingnya kita memang mengontrol, kita berada di posisi kontrol yang tepat bagi anak didik kita. Berikutnya menanyakan keyakinan seperti yang tadi juga bersama anak kita sudah tahu keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi oleh intrinsik. Itu dia tadi ya, bagaimana memunculkan keyakinan itu sudah ada dalam diri anak didik kita. Apa keyakinan keras kita? Itu sudah kita persesuaikan. Jadi berapa jadi akan berkesinambung berkelanjutan hidupnya. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Pasti karena anak itu tadi yang membuat pastinya. Karena dia yang menulisnya. Kita yang melibatkan dia membuat peraturan, jangan kita yang membuat peraturan keras kita Bu. Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan anak didik kita itu. Dan itu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang baik apabila dari awal kita sudah menstabilkan identitasnya, sudah akrab dengannya, sudah berdialog, sudah bersahabat. Pasti anak-anak itu akan mau mengungkapkan apa isi hatinya. Memang yang sulit, sangat sulit ya Bapak Ibu, memang sangat sulit untuk mendapatkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu? Ya silakan duduk dulu sayang. Pak Is, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas kalau selama ini Pak Is sering tidak melaksanakan tugas kelas. Betul tak seperti itu? Iya Bu. Ingatan kamu sudah berapa kali tidak melaksanakan tugas kelas? Sudah 3 kali Bu. Tidak melaksanakan tugas kelas itu kesalahan bukan? Iya Bu. Hai Pak Is, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Is, Ibu juga demikian. Namun yang terpenting kita itu bisa ambil pelajaran dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak Pak Is? Setuju Bu. Is, kita cari solusinya bersama-sama ya Nak. Iya Bu. Pak Is sering tidak melaksanakan tugas kelas itu pasti punya alasan. Apa sih alasan Pak Is kenapa sering tidak melaksanakan tugas kelas? Saya sering terlambat bangun Bu. Saya suka begadang main game. Jadi kurang tidur. Tiba di sekolah sudah lewat waktu piket. Ibu, Pak Is tidak melaksanakan piket kelas itu keyakinan kelas bukan? Tahu. Pak Is tahu keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau tidak melaksanakan piket kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab. Menurut kamu tanggung jawab itu penting tak sama kamu? Penting Bu, karena dengan tanggung jawab bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dipercaya dan dihormati serta disenangi.
oleh orang lain. Tepat sekali. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab itu membuat kita lebih disiplin. Misalnya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Saya mohon maaf dan menyelesaikan tugas saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Ya, Pak Is, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan, yaitu dengan meminta maaf. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan agar bisa melaksanakan tugasmu dengan baik? Saya akan datang lebih cepat dengan tidak begadang lagi sehingga saya bangun lebih cepat dan tiba di sekolah lebih awal. Baik, Pak Is, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu datang lebih awal apalagi dalam melaksanakan tugas kelas. Ya, jadi apa ya, Pak Is? Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama Pak Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa jelaskan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cuplikan sedikit bagaimana saya menerapkan pendekatan segitiga distribusi ketika anak tersebut ada yang melanggar disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi harapan Bapak Ibu ke depannya semoga kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya, belajar bagaimana supaya kita bisa memang betul-betul menegakkan disiplin positif ini dengan penuh kasih sayang, yaitu salah satunya dengan pendekatan segitiga restitusi. Dan terakhir Bapak Ibu, ini terakhir daripada kegiatan kita pada hari ini, penutup, sampai kita pada penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi standar kepribadian ini juga penting. Profesional, ya bagaimana kita sebagai guru menjadi profesional dengan karir kita. Dan sosial, jiwa sosial, bagaimana kita memahami perasaan orang lain, bagaimana kita bergaul dan berkolaborasi. Yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya itu mengkaji apa kesalahan, mengulang kembali apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, merenungi kembali tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam perjalanan dirinya sebagai among itu kita ini semuanya sebagai among Bapak Ibu, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari semua ini ya Bapak Ibu ya. Dan dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, di mana apabila ada tadi kesalahan saya kata-kata saya yang kurang pada tempatnya atau terlalu dalam, nah itu datangnya dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat semuanya? Jadi anak-anakku pada hari ini Ibu akan mengajak kalian terbentuk suatu keyakinan di dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama juga dengan peraturan kelas. Budaya Apa bedanya Bu? Bedanya kalau peraturan kelas itu yang membuat bukan kita tetapi ini misalnya peraturan yang sudah disepakati atau direncanakan oleh sekolah, sudah ada peraturan dibuat oleh sekolah, kemudian kita diberikan peraturan tersebut untuk dijalankan. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah dibuat kita sendiri yang
Kamu ya. Langsung ke depan. Usahakan bagus susunannya, nak. Biar cukup kita semuanya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, masing-masing tadi sudah menuliskan di kertas not, kemudian sudah langsung menempelkan pada kertas yang sudah ibu sediakan. Jadi ini kita periksa kembali sama-sama ya. Kita kemudian mana yang sama nanti akan kita ambil salah satu saja. Oke? Nah, maksimal nanti 8 saja kita ambil. Dan hargai. Ya boleh. Ini tidak datang terlambat itu kata tidak, nggak boleh kata ibu. Nah, kita ambil dulu yang tidak ya. Saling menghargai. Ada nggak? Ini juga. Menghormati. Menghargai, menghormati sama ya. Saling menghargai teman dan guru. Ini saling aja kita ambil. Jadi kita hargai guru kita hargai juga teman kita. Nah, jadi yang saling menghargai ini kita ambil juga. Karena sama, saling menghormati, menghormati kita sama aja ya. Ini juga sama. Menghormati guru ini juga sama. Saling menghargai antar teman sesama manusia sama dengan dirinya. Kemudian mana lagi? Membuang sampah. Nah, yang saling menghargai ini dia sama. Jadi kita ambil ya, karena itu juga. Lah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Boleh. Bu. Ya. Terbaik. Oh, Nah, ibu, kata-kata negatif, Bu. Sama dia ya. Udah di sini ya. Itu ibu, Bu. Lah, bertanggung jawab ini sudah sama ya. Ibu, Ada kata-kata negatif. Bagus. Kata-kata negatif, Bu. Tidak, ibu. Ya, nih tunggu dulu ya. Berpakaian lengkap setiap hari. Boleh, bagus. Ibu tidak Kemudian boleh. datang tepat waktu. Tiket kelas tepat waktu juga. Bagus. Berikutnya tidak boleh berbohong. Kalau tidak boleh berbohong, apa gantinya, Nak? Jangan jujur lah. Jujur. Jujur. Berarti kita ganti saja jadi jujur. Tunggu dulu ya. Jujur. Nah, coba sini jujur ya. Jujur. Datang ke sekolah tepat waktu sudah ada kan? Iya. Nah, ini dia udah ada. Malu datang terlambat, itulah datang tepat waktu gitu ya, Nah. Kemudian mengerjakan PR, itu sebenarnya sudah bertanggung jawab itu saya mengerjakan PR itu masuk ke dalam bertanggung jawab. Karena keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sepakat kita semuanya. Sepakat.